Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang wilayah dan perwilayahan, maka pada kesempatan kali ini kita akan buka dengan bahasan yang baru, yaitu tentang pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Poin yang pertama adalah pembangunan wilayah. Makna pembangunan sendiri itu berarti sebuah proses atau cara yang berkaitan dengan perubahan. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bersama. Ada beberapa teori yang mendasari perlunya pembangunan berbasis wilayah. Teori-teori ini dikatakan sebagai teori lokasi, karena didasarkan pada letak dan persebaran sumber daya yang dipengaruhi oleh posisi geografi yang unik. Teori lokasi yang ada dalam pembangunan wilayah, yang pertama adalah teori lokasi pertanian, teori lokasi industri, teori tempat sentral, teori kerucut permintaan, teori kutub pertumbuhan, dan teori kutub pembangunan. Untuk penjelasan masing-masing teori ini akan saya sampaikan pada kesempatan berikutnya. Jadi pada kali ini kita hanya akan membahas tentang gambaran umum bagaimana pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Ada beberapa faktor penentu perkembangan kemajuan pembangunan suatu wilayah, seperti besarnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut ataupun sumber daya pengetahuannya. Sedangkan faktor geografi yang digunakan untuk mempertimbangkan pembangunan wilayah, yang pertama ada faktor topografi, di mana kondisi topografi di suatu wilayah itu mempengaruhi strategi pembangunan yang terjadi di wilayah tersebut. Yang kedua ada faktor klimatologi. Faktor ini mempengaruhi kondisi alam dan budaya di suatu wilayah. Ada faktor hidrografi. Faktor hidrografi ini sebagai sistem penunjang kehidupan yang bisa juga digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, pertanian, ataupun sarana transportasi. Ada juga faktor sumber daya hayati. Faktor sumber daya hayati ini mampu menunjang pengembangan dan pertumbuhan suatu wilayah. Dan yang terakhir adalah faktor demografi atau dari segi sumber daya manusianya. Ada 7 wilayah pembangunan di Indonesia. Pengembangan ketujuh wilayah ini didasarkan pada potensi dan keunggulan daerah, serta lokasi geografis yang strategis di setiap wilayah. Yang pertama, pembangunan di wilayah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ini sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia menuju perdagangan internasional dan lumbung energi nasional. Pembangunan di wilayah ini diarahkan pada sektor komoditas batubara, timah, bauksit, kelapa sawit, dan juga karet. Yang kedua ada pembangunan di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Kalau di wilayah Pulau Jawa Bali, ini sebagai lumbung pangan nasional, jadi pengembangannya diarahkan pada sektor industri makanan dan minuman, industri tekstil, industri otomotif maksud saya, atau juga pembangunan ekonomi kreatif. Yang ketiga ada pembangunan wilayah Pulau Kalimantan. Nah, Kalimantan ini dikenal sebagai paru-paru dunia. Pembangunan di wilayah ini yaitu dengan mempertahankan luasan hutan Kalimantan dan lumbung energi nasional dengan pengembangannya ke komoditas batu bara, kelapa sawit, karet, dan juga gas alam. Kalau untuk pembangunan di wilayah Pulau Sulawesi, Sulawesi ini sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia menuju
perdagangan internasional juga, tapi dari segi kawasan timur. Nah, pengembangan industri di wilayah ini berbasis pada logistik dan juga industri berbasis logistik seperti kakao itu coklat, padi, jagung, atau industri yang berbasis pada rotan dan juga aspal. Kemudian pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara. Kalau di Nusa Tenggara, pengembangannya lebih ke arah sektor pariwisata ekologisnya. Seperti pengembangan industri perikanan, industri garam, industri rumput laut, dan juga sebagainya. Yang keenam, ada pembangunan wilayah Kepulauan Maluku. Di Maluku ini pengembangannya lebih ke sektor produksi makanan laut dan juga sebagai lumbung ikan nasional, karena di Maluku ini lebih difokuskan pada pengembangan maritimnya. Dan yang terakhir, pembangunan di wilayah Pulau Papua. Pulau Papua ini sebagai lumbung pangan nasional, di mana pengembangan wilayah di Papua ini diarahkan pada sektor komoditas padi, jagung, kedelai, gandum, sagu, dan juga sebagainya. Kemudian poin yang kedua adalah pertumbuhan wilayah. Kalau kita membahas tentang pembangunan wilayah, ini biasanya sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan wilayah ini adalah laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan wilayah ini biasanya berupa pusat pertumbuhan. Jadi pusat pertumbuhan itu wilayah yang pertumbuhannya sangat pesat, sangat cepat. Nah, dari pusat-pusat pertumbuhan ini, pertumbuhan itu akan menyebar ke wilayah-wilayah yang lain. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah itu ada apa saja? Yang pertama ada faktor kondisi geografis seperti topografi, kelembapan, temperatur, ataupun iklim. Nah, semua faktor itu menjadi faktor yang penting dalam membentuk ekonomi suatu wilayah, terutama sebelum adanya industrialisasi. Faktor yang kedua adalah tenaga kerja. Tenaga kerja untuk setiap wilayah itu pasti memiliki kualitas dan juga jumlah tenaga kerja yang berbeda. Nah, perbedaan ini yang mempengaruhi pertumbuhan di setiap wilayah itu berbeda juga. Faktor yang ketiga ada modal. Modal di sini ada modal fisik, ada juga modal manusia. Kalau modal fisik itu seperti bangunan, mesin, dan peralatan-peralatan lainnya. Tapi kalau modal manusia di sini lebih ke keterampilan sumber daya manusianya ataupun bakat dan pengetahuannya. Kemudian faktor yang keempat adalah infrastruktur. Infrastruktur ini sangat-sangat penting bagi ekonomi karena dia yang memfasilitasi kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Yang terakhir ada faktor teknologi. Faktor teknologi ini lebih mengacu pada investasi. Jadi kebanyakan faktor teknologi ini sudah diterapkan oleh negara-negara maju, sedangkan negara berkembang seperti kita, Indonesia, itu masih sangat sedikit dalam memanfaatkan teknologi sekarang. Pertumbuhan wilayah itu tidak terjadi dalam waktu yang sekejap.
butuh proses dan waktu yang lama. Awal pertumbuhan itu biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sumber daya alam yang kemudian membuat perbedaan dalam kecepatan pertumbuhan wilayah. Faktor lain yang bisa juga menyebabkan munculnya pusat pertumbuhan adalah adanya aglomerasi atau pemusatan industri. Nah, dalam proses pertumbuhan wilayah, ada sekelompok industri pendorong yang mengelompok di suatu wilayah, di suatu ruang, dan mendorong pengembangan kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah sekitarnya. Ruang geografis itu yang kemudian disebut sebagai kutub pembangunan atau pusat pertumbuhan. Ciri-ciri pusat pertumbuhan, yang pertama ada keterkaitan antara berbagai kegiatan ekonomi yang mendorong satu sama lain. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang mampu mempengaruhi pertumbuhan sektor perbankan. Ciri yang kedua, ada unsur pengganda yang diciptakan oleh sektor-sektor yang saling terkait. Contoh, pembangunan industri baru membutuhkan pekerja konstruksi yang membutuhkan perumahan dan juga jasa pendidikan. Ciri yang ketiga, ada konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas yang menyebabkan efisiensi biaya. Misalnya orang yang datang ke pusat pertumbuhan, ke daerah pusat pertumbuhan maksud saya, dia bisa mendapatkan berbagai kebutuhannya pada wilayah tersebut. Karena tempat-tempat yang dituju itu lokasinya berdekatan, sehingga dia bisa hemat biaya, bisa hemat waktu dan juga tenaganya. Ciri yang terakhir adalah mendorong pertumbuhan daerah belakangnya untuk dapat mengembangkan dirinya. Misalnya wilayah-wilayah industri membutuhkan bahan baku dari wilayah belakangnya atau wilayah sekitarnya. Dan industri tersebut menyediakan kebutuhan-kebutuhan penduduk di wilayah sekitarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi di dalam kelas seperti biasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.